Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul metode transportasi yang berisikan tentang NWC, farm, dan stepping stone. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, nama saya sendiri Sofi Mulia Cahyani dengan NIM 6421149. Selanjutnya ada Tara Satya dengan NIM 4211350 21139. Selanjutnya ada Dinda Febriani dengan NIM 6421184. Selanjutnya ada saya sendiri yang tadi saya sebutkan. Dan selanjutnya ada Rahmatia Larasati dengan NIM 6421160. Dan selanjutnya ada Putri Maulidia dengan NIM 642121187. Next ada Dinda Oktaviani dengan NIM 6421210, dan yang terakhir ada Tiara Tesalonika dengan NIM 642122353. Selanjutnya di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang metode transportasi, di mana metode transportasi itu adalah salah satu teknik manajemen dalam distribusikan produk dari gudang atau pusat distribusi ke tempat yang dituju, sehingga biaya transportasi total diminimumkan. Biasanya metode transportasi digunakan pada perusahaan yang membutuhkan pengiriman barang dalam usahanya. Metode transportasi juga memiliki fungsi utama, yaitu untuk mendapatkan jumlah biaya serendah-rendahnya atau minimum dan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Next slide. Selanjutnya ada penyelesaian dari metode transportasi, di mana ada metode penyelesaian awal. Yang pertama ada metode pokok kiri atas atau metode barat laut atau north west case. Di sini ada metode biaya terkecil atau least cost, yang berarti digunakan untuk mencari penyelesaian pertama dengan mendistribusi pertama biaya transportasi seminimum mungkin. Lalu ada farm yang akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya nantinya. Lalu selanjutnya ada Russell Approximation Method, ialah metode menyusun tabel awal dengan gunakan metode selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing sel dengan biaya terbesar pada masing-masing baris dan kolom, di mana sel itu berada. Lalu yang ketiga, metode atas itu bisa disimpulkan masing-masing berfungsi untuk menentukan alokasi distribusi awal yang akan membuat seluruh kapasitas sumber teralokasi ke seluruh tujuan. Dan selanjutnya ada metode penyelesaian akhir atau metode yang digunakan untuk sebagai pengujian optimalisasi tabel untuk mengetahui apakah biaya distribusi total telah minimum. Metode ini dilakukan untuk menjamin bahwa nilai fungsi tujuan minimum telah tercapai. Ada dua metode untuk menguji metode transportasi solusi akhir ini. Yang pertama ada metode stepping stone, lalu ada modified distribution metode. Hampir mirip yang artinya dengan stepping stone, karena sama-sama mencari penyelesaian akhir dari metode transportasi tersebut untuk mendapatkan biaya minimumnya tersendiri. Metode NYC atau Northwest Corner itu merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Prosedur penggunaan metode NYC ada sekitar 5 metode. Yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matriks. Yang kedua, periksa apakah sigma QS sama dengan sigma QD. Yang ketiga, selalu memulai pengisian yang pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri atas.
Pengisian atau pengalokasian barang pada jalur ini harus berpedoman pada kapasitas yang ada dan jumlah permintaan yang harus dipenuhi. Yang keempat, lakukan gerakan zigzag dari pojok kiri atas ke arah kanan bawah, sampai semua barang yang diproduksi habis terdistribusi dan memenuhi semua permintaan yang ada. Dan terakhir, hitung biaya yang diperoleh. Metode FAM merupakan pengembangan dari metode sebelumnya, stepping stone dan MODI. Perbedaan terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketetapan dihitung. Metode FAM lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan jalur penutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya, setiap kolom maupun baris. Prosedur metode FAM. A. Penampilan persoalan penampilan persoalan ke dalam matrik. B. Periksa apa QS sama dengan jumlah QD. C. Hitung selisih dari dua biaya paling kecil dan terkecil setelah biaya tersebut. Di antaranya berapa biaya yang ada baik sebaris atau sekolam. Selisih terbesar dari langkah C, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai selisih terbesar dan pilih yang dipilih. E. Hitung total biaya yang diperoleh. Selanjutnya ada metode stepping stone atau metode solusi akhir. Salah satu metode transportasi untuk memperoleh solusi optimal adalah metode stepping stone atau sering juga disebut dengan metode batu loncatan yang digunakan untuk menghasilkan pemecahan layak bagi masalah dengan biaya-biaya operasi, biaya pabrik, dan biaya transportasi, sehingga mendapatkan biaya pendistribusian relatif minimal. Metode stepping stone ini merupakan salah satu proses evaluasi dari masalah transportasi yang sudah ditentukan solusi awalnya, kemudian mengubah biaya transport dengan memasukkan variabel non-basis atau kotak kosong yang memungkinkan terjadinya perbaikan solusi dan kemudian mengalokasikannya kembali. Ada beberapa langkah-langkah dari metode stepping stone. Yang pertama, arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Yang ketiga, jalur harus mengikuti kotak terisi kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Yang keempat, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Yang kelima, suatu jalur dapat melintas dirinya. Dan yang terakhir, sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Ini adalah contoh kasus yang kelompok kami gunakan untuk memberi gambaran tentang cara menggunakan ketiga metode yang tadi disebutkan. Rama Company telah menerima kontrak untuk memasok semen untuk 3 proyek pembuatan jalan baru yang terletak di Kota Mawar, Anggrek, dan Kamboja. Ahli konstruksi telah memperkirakan jumlah semen yang dibutuhkan dalam ketiga proyek tersebut sesuai tabel di bawah. Rama Company mempunyai 3 gudang yang terletak di Jakarta, Depok, dan Cibinong.
Kepala konstruksi telah menghitung jumlah semen yang dapat dipasok dari setiap gudang dan biaya pengangkutan dari gudang ke proyek. Dalam contoh kasus ini, terdapat dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana distribusi barang yang paling optimal untuk memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut. Kedua, berapa total biaya optimal untuk distribusi barang dari gudang ke proyek tujuan. Dengan dua pertanyaan ini, kami akan menyelesaikan dengan 3 metode, yaitu NWC, FAM, dan Stepping Stone. Saya akan menjelaskan penyelesaian menggunakan metode NWC. Pertama, kita memasukkan biaya pengangkut. Dan metode NWC itu kita mulai dari mengisi dari kotak atas kiri. Permintaan dari dari setiap instansi sesuai dengan tabel tersebut. Pertama, kita akan mengisi sesuai dari apa yang saya bilang tadi dari pojok kiri atas, yaitu pertama kita memulai dari instansi mawar. Instansi mawar melakukan permintaan semen sebesar 204. Dan untuk mengisi itu, pabrik di Jakarta yang memiliki persediaan sebesar 112 semen mengirim semua persediaannya ke instansi mawar sebesar 112 semen. Karena di pabrik Jakarta telah habis persediaannya, sedangkan instansi mawar masih memiliki kekurangan permintaan sebesar 92, pabrik di Depok yang memiliki persediaan sebesar 164 mengirim sebagian persediaan sesuai dengan permintaan sisa dari instansi mawar sebesar 92 semen. Maka instansi mawar permintaannya sudah terpenuhi semua. Kita akan berpindah ke instansi anggrek. Di instansi anggrek melakukan permintaan sebesar 144 semen. Karena yang tersisa di pabrik Depok persediaan semennya sebesar 72, maka pabrik di Depok mengirim semua persediaan semennya sebesar 72 semen ke instansi anggrek. Karena di instansi anggrek masih kekurangan permintaannya sebesar 72 semen, maka pabrik yang di Cibinong yang memiliki persediaan sebesar 154 semen mengirim sebagian persediaannya sesuai dengan sisa permintaan instansi anggrek sebesar 72. Karena di instansi anggrek telah terpenuhi semua permintaannya, saya akan lanjut ke instansi Kamboja. Instansi Kamboja melakukan permintaan sebesar 82 semen. Karena yang tersisa hanya persediaan di pabrik Cibinong yang tersisa sebesar 82 persediaan semen, maka pabrik Cibinong mengirim semua persediaannya ke instansi Kamboja sebesar 82 permintaan semen. Karena dari ketiga proyek itu semuanya telah terpenuhi permintaan semennya, maka saya akan menghitung biaya optimal dari ketiga proyek tersebut dengan cara Z sama dengan 112 kali 16 ditambah 92 kali 48 ditambah 72 kali 30 ditambah 72 kali 18 ditambah 82 kali 48 dijumlahkan semuanya menjadi 13.600. Itu penyelesaian menggunakan metode NWC. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, di sini saya menjelaskan contoh kasus dari metode FAM. Bahwa metode FAM ini kita cari perbedaan dua biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua. Setelah itu pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Selanjutnya pilih biaya terendahnya. Di sini kita cari selisih dulu. Yang pertama di pabrik Jakarta, biaya terendah kedua yaitu 14 dan biaya terendah pertama yaitu 8. 14 dikurang 8 sama dengan 6, yaitu di pabrik Depok, yaitu ada 32 dikurang 30 sama dengan 2. Di Cibinong, yaitu ada 32 dikurang 18 sama dengan 14. Dan di instansi Mawar, yaitu 32 dikurang 16 sama dengan 16. Selanjutnya di instansi Anggrek ada 18 dikurang 8 sama dengan 10. Setelah itu di instansi Kamboja ada 32 dikurang 14 sama dengan 18. Kita pilih dari hasil selisih ini. Kita mulai dari yang terbesar, yaitu ada di instansi Kamboja. Selanjutnya, kita pilih biayanya yang terendah. Biaya terendah itu ada di 14, maka Kamboja ini memiliki permintaan 82, sedangkan dia mempunyai persediaan 112. Maka kita isi dengan kapasitas maksimal sebesar 82 untuk memenuhi permintaan dari instansi Kamboja. Selanjutnya yaitu kita beralih ke yang 16 di instansi Mawar. Di instansi Mawar ini, biaya terendahnya ada di 16, maka kita isi dengan kapasitas 30. Sebelumnya tadi sudah dipakai persediaannya 82, maka sisanya 30. Setelah itu, dari biaya 32 sama 48, yang paling terendah yaitu 32. Maka kita mulai di 32. Di Cibinong ini, memiliki persediaan 154, maka kita isi dengan kapasitas full 154, sedangkan 154 ditambah 30 ini belum memenuhi kapasitas permintaan 204, maka kita harus diisi lagi dengan kapasitas 20 untuk memenuhi permintaan 204. Selanjutnya kita beralih ke 18 dikurang 8 sama dengan 10, karena di biaya 8 dan di biaya 18 sudah habis persediaannya, kan kita sudah eksin, maka sisa ada di biaya 30. Di Depok ini mempunyai persediaan 164, sudah terpakai 20, maka sisanya 144. Kita isi dengan kapasitas full 144 untuk memenuhi permintaan dari si anggrek. Setelah itu kita cari biaya optimal, yaitu dengan nilai dikali biaya, ditambah nilai dikali biaya sebanyak yang sudah terisi penuh, yaitu ada 5 kali. Maka kita masukkan angkanya dengan 30 dikali 16 ditambah 82 dikali 14 ditambah 20 dikali 48 ditambah 144 dikali 30 ditambah 154 dikali 32, sehingga total biaya optimalnya sebesar 11.836. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian akhir stepping stone berdasarkan penyelesaian awal menggunakan metode NWC. Next. Step pertama, kita menentukan metode solusi awal berdasarkan metode NWC. Berikut adalah tabel dari hasil penyelesaian awal NWC yang teman saya sudah jelaskan sebelumnya. Next. Step kedua, kita menghitung ruang kosong. Berdasarkan prinsip stepping stone, itu berdasarkan berlawanan arah jarum jam dan pemberian plus minusnya. Yang berarti menjadi AY berawal dari AY dikurang AX ditambah BX dikurang BY, yang biayanya 8 dikurang 16 ditambah 48 dikurang 30, yang hasilnya 10. Kemudian ruang kosong AZ dimulai dari AZ dikurang AX ditambah BX dikurang BY ditambah CY dikurang CZ, yang biayanya 14 dikurang 16 ditambah 48 dikurang 30 ditambah 18 dikurang 48, yang hasilnya minus 14. Kemudian di ruang
kosong BZ diawali dengan BZ dikurang BY ditambah CY dikurang CZ yang biayanya 32 dikurang 30 ditambah 18 dikurang 48 yang hasilnya minus 28. Kemudian ruang kosong CX dimulai dari CX dikurang CY ditambah BY dikurang BX yang biayanya yaitu 32 dikurang 18 tambah 30 dikurang 48 yang hasilnya minus 4. Karena nilai dari ruang kosong yang masih ada minus, kita pilih yang paling terkecil minusnya yaitu minus 28 yang ada di BZ. Next. Karena sebelumnya di BZ masih ada minusnya, berarti sekarang kita menghitung untuk BZ-nya. Karena di BZ itu 0, eh, 0 jadi kita, karena di BZ itu kosong, kita anggap 0. Lalu di antara 72 dan 72, lalu 82, kita ambil yang paling terkecil yaitu 72. Yang berarti di BZ itu 0 tambah 72 hasil 72, lalu di B 72 dikurang 72 hasilnya 0, karena 0 jadi kita kosongkan saja. Lalu di CY 72 tambah 72 hasilnya 144, lalu di CZ 82 dikurang 72 yang hasilnya jadi 10. Karena sudah, kita lanjut menghitung untuk ruang kosongnya yaitu dari AY. Yang pertama AY yaitu AY dikurang AX ditambah BX dikurang BZ ditambah CZ dikurang CY yang biayanya itu 8 dikurang 16 tambah 48 dikurang 32 ditambah 48 dikurang 18 yang hasilnya 38. Lalu ruang kosong yang kedua ada AZ yaitu AZ dikurang AX ditambah BX dikurang BZ yang biayanya 14 dikurang 16 ditambah 48 dikurang 32 yang hasilnya 14. Kemudian ruang kosong yang ketiga itu BY dimulai dari BY dikurang CY ditambah CZ dikurang BZ yang biayanya 30 dikurang 18 ditambah 48 dikurang 32 yang hasilnya 28. Lalu ruang kosong yang keempat ada CX yaitu CX dikurang CZ ditambah BZ dikurang BX yang biayanya 3 kurang 48 yang hasilnya 32. Karena masih ada nilai minus yaitu minus 32 di CX, berarti selanjutnya kita masih menghitung untuk CX-nya. Next. Dari nilai CX itu berarti karena kosong kita anggap 0. Lalu di antara 92, 72, dan 10, kita ambil yang paling kecil yaitu 10, yang berarti di CX itu 0 tambah 10 sama dengan 10, di CZ 10 kurang 10 sama dengan 0, jadi kita kosongkan saja, lalu di BZ 72 tambah 10 yaitu 82, lalu di BX 92 dikurang 10 yang menjadi 82. Selanjutnya kita menghitung untuk ruang kosongnya. Ruang kosong pertama ada AY, yaitu AY dikurang AX ditambah CX dikurang CY, yang biayanya 8 dikurang 16 tambah 32 dikurang 18, yang hasilnya 6. Lalu ruang kosong yang kedua ada AZ, yaitu AZ dikurang AX tambah BX dikurang BZ, biayanya 14 dikurang 16 tambah 48 dikurang 32, yang hasilnya 14. Lalu ruang kosong yang ketiga ada BY, yaitu BY dikurang yaitu BY dikurang BX ditambah CX dikurang CY, biayanya 30 dikurang 48 ditambah 32 dikurang 18 yang hasilnya minus 4. Lalu ruang kosong yang terakhir ada CZ, yaitu CZ dikurang BZ ditambah BX dikurang CX, yang biayanya 48 dikurang 32 tambah 48 dikurang 32 yang hasilnya 32. Karena masih ada nilai minus 4-nya di bagian BY, berarti kita selanjutnya menghitung untuk BY-nya. Next. BY itu di
Di antara 82, 10, dan 144, kita ambil yang paling kecil yaitu 10, yang berarti BY-nya 0 ditambah 10, hasilnya 10, BX dikurang 10, hasilnya 70. BX 82 dikurang 10, hasilnya 72. Di CX 10 tambah 10, hasilnya 20. Di CY 144 dikurang 10, yaitu 134. Selanjutnya kita menghitung untuk ruang kosongnya. Yang pertama yaitu AY, dimulai dari AY dikurang AX, ditambah BX dikurang BY, yang biayanya 8 dikurang 16, tambah 48 dikurang 30, hasilnya 10. Lalu ruang kosong yang kedua ada AZ, dimulai dari AZ dikurang AX, tambah BX, dikurang BZ, biayanya 14 dikurang 16, tambah 48 dikurang 32, yang hasilnya 14. Lalu ruang kosong yang terakhir ada CZ, yaitu CZ dikurang BZ, ditambah BY, dikurang CY, yang biayanya 48 dikurang 32, ditambah 30, dikurang 18, yang hasilnya 28. Karena nilainya sudah tidak ada yang minus, berarti kita bisa lanjut untuk menghitung biaya optimalnya, yang mana rumusnya itu nilai persediaan yang berwarna merah dikali dengan biaya pengangkutan yang berwarna kuning, yang berarti menjadi Z sama dengan 112 dikali 16, ditambah 72 kali 48, ditambah 10 kali 30, ditambah 82 dikali 32, ditambah 20 kali 32, ditambah 134 dikali 18, yang hasilnya menjadi 11.224. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai metode FAM dan stepping stone, yaitu metode FAM sebagai metode solusi awalnya dan juga metode stepping stone sebagai metode solusi akhirnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa langkah awal dalam menentukan distribusi barang yang paling optimal dengan menggunakan metode stepping stone yaitu dengan menentukan metode solusi awalnya. Pada penjelasan ini saya menggunakan metode FAM sebagai metode solusi awalnya. Metode solusi FAM ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ramadhya Larasati. Langkah selanjutnya yaitu dengan menghitung ruang-ruang kosong, di mana stepping stone ini mempunyai prinsip yaitu metode yang menggunakan batu loncatan yang tidak boleh melewati jalur air. Jalur air itu adalah jalur-jalur yang tidak mempunyai angka seperti AY, BZ, CY, dan juga CZ. Maka jika ingin menuju AY, jalurnya harus melewati AY ke AX, ke BX, ke BY, lalu kembali ke AY dengan menghitung biayanya yaitu AY min AX plus BX plus BX min BY sama dengan 8 kurang 15 ditambah 48 dikurang 30 sama dengan 10. Lalu jika ingin menuju BZ, maka kita harus melewati jalur BZ ke AZ, ke AX, ke BX, lalu kembali ke BZ. Di mana kita menghitung biayanya yaitu BZ min AZ plus AX min BX sama dengan 32 dikurang 14 ditambah 16 dikurang 48 sama dengan minus 14. Selanjutnya yaitu menghitung CY. Jika ingin menuju CY, maka kita harus melewati jalur dari CY ke BY, ke BX, ke CX, lalu kembali ke CY. Maka CY sama dengan CY min BY plus BX min CX sama dengan 18 dikurang 30 ditambah 48 dikurang 32 sama dengan 4. Lalu selanjutnya, jika ingin menuju CZ, maka jalurnya menjadi CZ ke AZ, ke AX, ke CX, lalu kembali ke CZ. Maka CZ sama dengan CZ min AZ plus AX min CX sama dengan 48 min 14 plus 16 min 32 sama dengan 18. Dalam perhitungan ini masih ada minus. Jika masih ada minus, maka kita menghitung kembali ruang-ruang kosongnya. Selanjutnya yaitu kita menghitung BZ. Dari BZ tadi jalurnya adalah BZ ke A, BZ ke AZ, ke AX, ke BX.
Maka dari jalur tersebut kita dapat melihat bahwa angka terkecilnya adalah 20. Maka angka yang tidak mempunyai maka ruang yang tidak mempunyai angka kita anggap 0. Yaitu 0 ditambah yaitu AZ di BZ 0 ditambah 20 sama dengan 20, di AZ 82 dikurang 20 sama dengan 62, di AX 30 ditambah 20 sama dengan 50, di BX itu 20 dikurang 20 sama dengan 0. Jika hasilnya 0, maka tidak perlu ditulis kembali. Selanjutnya yaitu menghitung ruang kosong kosongnya kembali. Di mana jika ingin menuju AY, jalurnya berubah menjadi AY ke BY ke BZ ke AZ lalu kembali ke AY. Maka biaya perhitungannya yaitu AY dikurang BY ditambah BZ dikurang AZ sama dengan 8 dikurang 30 ditambah 32 dikurang 14 sama dengan minus 4. Selanjutnya jika ingin menuju BX, jalurnya berubah menjadi BX ke BZ ke AZ ke AX. Lalu kembali ke BX. Maka BX sama dengan BX dikurang BZ ditambah AZ dikurang AX sama dengan 48 dikurang 32 ditambah 14 dikurang 16 sama dengan 14. Selanjutnya, jika ingin menuju CY, jalurnya berubah menjadi CY ke CX ke AX ke AZ ke BZ ke BY. Maka CY perhitungannya menjadi CY min CX ditambah AX dikurang AZ ditambah BZ dikurang BY sama dengan 18 dikurang 32 ditambah 16 dikurang 14 ditambah 32 dikurang 30 sama dengan min 10. Selanjutnya jika ingin menuju CZ, maka jalurnya berubah menjadi CZ ke AZ ke AX ke CX. Lalu kembali ke CZ, maka CZ sama dengan CZ dikurang AZ ditambah AX dikurang CX sama dengan 48 dikurang 14 ditambah 16 kurang 32 hasilnya adalah minus 18. Dalam perhitungan ini masih ada minus, maka kita ambil minus terkecilnya itu yaitu minus 10. Dari jalur tersebut dapat kita lihat di C itu angka paling kecilnya adalah 20. Maka CY sama yang tidak mempunyai angka kita anggap 0. 0 ditambah 20 yaitu 20. CX itu 154 dikurang 20 134. Terus AX yaitu 50 ditambah 20 yaitu 70. AZ 62 dikurang 20 yaitu 42. BZ yaitu 20 ditambah 20 yaitu 40. BY yaitu 144 dikurang 20 yaitu 124. Maka jika ingin menuju AY, jalurnya menjadi AY min BY plus BZ min AZ sama dengan 8 dikurang 30 ditambah 32 dikurang 14 hasilnya minus 4. Selanjutnya jika ingin menuju BX, maka BX sama dengan min BZ plus AZ min AX sama dengan 42 dikurang 32 ditambah 14 dikurang 16 hasilnya adalah 14. Selanjutnya CZ sama dengan CZ min BZ plus BY min CY yaitu 48 dikurang 32 ditambah 30 dikurang 18 sama dengan 28. Dari hasil perhitungan ini masih ada minus yaitu di jalur AY yaitu minus 4, maka kita hitung kembali ruang kosongnya. Dari jalur AY dapat kita lihat bahwa nilai terkecil yaitu adalah 40. Maka AY sendiri yang tidak mempunyai angka kita anggap 0. 0 ditambah 40 yaitu 40. Terus di BY 124 dikurang 40 yaitu 84. Terus lalu di BZ 40 ditambah 40 yaitu 80. Di AZ 42 dikurang 40 yaitu 2. Maka jalurnya yaitu menjadi BX sama dengan BX dikurang BY ditambah AY dikurang AX sama dengan 48 dikurang 30 ditambah 8 dikurang 16 sama dengan 10.
Selanjutnya, CZ sama dengan CZ dikurang DZ ditambah BY dikurang CY sama dengan 48 dikurang 32 ditambah 30 dikurang 18 sama dengan 28. Selanjutnya, setelah mendistribusikan barangnya ke instansi yang meminta permintaan semen, maka selanjutnya kita akan menghitung biaya optimal. Biaya optimalnya itu dengan mengalihkan antara bilangan yang berwarna merah, itu nilai angka pendistribusian, dengan biaya yang berwarna kuning, yaitu Z sama dengan 70 dikali 16 ditambah 40 dikali 8 ditambah 2 kali 14 ditambah 84 dikali 30 ditambah 80 kali 32 ditambah 134 kali 32 ditambah 20 kali 18 sama dengan 11.196. Maka dari kesimpulannya maka dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa biaya paling optimal dari semua metode yaitu dengan menggunakan metode PAM sebagai solusi awalnya dan metode stepping stone sebagai solusi akhirnya, di mana hasilnya yaitu 11.196. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 yang menjelaskan tentang metode transportasi yang berisikan NWC, FAM, dan stepping stone. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.